semuanya, kembali lagi di channel Rifda. Setelah di video minggu kemarin, kita bahas tentang sejarah dan definisi Human-Computer Interaction. Di video kali ini, saya akan membahas sesuatu yang sering kali ditanyakan oleh banyak orang. Yes, benar sekali, saya akan membahas apa sih perbedaan UI dan UX. Serta apa saja job yang menjadi bagian dari UI UX designer yang saat ini sedang banyak dicari oleh perusahaan. Selama ini, banyak yang mengira bahwa UI itu sama dengan UX. But in fact, UI tidak sama dengan UX. Jika dilihat dari definisinya pun, user interface berarti tampilan antarmuka, sedangkan user experience adalah pengalaman pengguna. UI designer lebih fokus ke visual design, kalau UX designer lebih fokus ke human-centered design. Maksudnya gimana? Kalau UI itu biasanya lebih memahami bagian visual seperti color, typography, illustration, icon. Kalau UX lebih memahami tentang persona, text flow, skenario, prototyping, dan testing. Jika mengambil studi kasus pembuatan aplikasi mobile, tugas dari UI designer yaitu memastikan di OS manakah aplikasi akan digunakan, contohnya di iOS atau di Android. Kemudian, memahami interface guideline dari masing-masing OS tersebut. Menentukan tipografi, bentuk button, bentuk icon, dan lain sebagainya. Menentukan primary colors, secondary colors, ataupun typography colors. Sedangkan tugas dari UX designer adalah understanding the problems, memahami user persona, membuat user journey, dan juga membuat user flow. Jika aplikasi sudah jadi, perasaan nyaman maupun suka dengan desain dari aplikasi itu adalah hasil akhir yang akan dirasakan oleh pengguna aplikasi. Namun, sebagai UI UX designer, membuat sebuah interface yang nyaman untuk pengguna itu juga harus memperhatikan detail dari elemen UX. Ada 5 lapisan dari elemen UX. Pada lapisan paling bawah ini, seorang UX researcher mengidentifikasi kebutuhan user dan juga tidak lupa untuk tetap memperhatikan tujuan bisnis dari perusahaan. Hasil dari user need dan site objective akan menghasilkan kebutuhan fungsional atau fitur-fitur yang dibutuhkan. Selain itu, dari sisi informasi, seorang UI designer mempersiapkan content requirement seperti foto, ilustrasi, icon, dan lain-lain. Jika dilakukan lebih spesifik, icon dibuat oleh graphic designer, illustration dibuat oleh UX illustrator, foto diambil dan diedit oleh fotografer. Saat konten dan fitur sudah ditentukan, tahapan selanjutnya yaitu seorang information architect memahami kebutuhan informasi, penempatan informasi, kategori informasi, dan membuat sitemap yang mudah dipahami dan dijangkau oleh pengguna. Kemudian, seorang interaction designer dan UX designer membuat sebuah application flows menggunakan prinsip komunikasi yang baik untuk menciptakan pengalaman pengguna yang diinginkan. Saat informasi sudah dikategorisasikan oleh information architect, application flow sudah dibuat oleh interaction designer dan UX designer, konten sudah dipersiapkan oleh UI designer. Di lapisan elemen selanjutnya, UI UX designer berfokus untuk membuat interface design mulai dari wireframe hingga mockup. UX writer pun membuat informasi dengan kata-kata yang dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna. Jika semua hal sudah siap, interaction designer akan membuat navigation design dan prototyping agar user dapat berinteraksi dengan interface tersebut. Pada lapisan paling atas, UX designer, UI designer,
information architect, interaction designer, UX writer, mereview hasil tampilan interface dan prototipe yang sudah dibuat. Barulah jika sudah clear, UX researcher melakukan research pada pengguna aplikasi. Perlu diperhatikan bahwa tidak semua perusahaan membagi job desk sesuai yang saya share tadi, karena masing-masing perusahaan akan memiliki kebutuhan dan prioritas yang berbeda-beda. Untuk melihat secara keseluruhan pembuatan aplikasi, gambar ini dapat memberikan informasi yang mudah dipahami, mulai dari mendesain interface sampai ke back-end developer. And then, why UX matter? Semakin banyak bisnis, semakin penting pula untuk memperhatikan UX. Contoh paling mudah, saat ini banyak aplikasi ojek online. Teman-teman mungkin ada yang hanya install salah satunya, atau ada pula yang install semua aplikasi ojek online, tetapi hanya ada satu aplikasi yang sering digunakan. Lalu pertanyaannya, kenapa teman-teman memilih aplikasi tersebut? Apakah karena nyaman, ataukah karena informasi mudah dipahami, atau karena ada hal lain? Faktor-faktor yang mempengaruhi teman-teman untuk memilih menyukai salah satu aplikasi tadi adalah salah satu contoh kenapa UX itu sangat penting sebagai sebuah inovasi. Jika suatu bisnis memiliki great product, creative approach, and customer-centric, maka akan menjadi sustainable business. Nah, walaupun dari tadi kita banyak membahas tentang UX pada aplikasi, tapi sebenarnya UX tidak hanya digunakan untuk produk digital. Ada beberapa offline store yang sudah menerapkan UX untuk membuat pelanggan merasa nyaman ketika berkunjung untuk melihat produk yang mereka jual. Bahkan ada juga store yang menata interior sedemikian rupa agar customer memahami proses pembuatan produk dari awal hingga akhir. Oke, sekian video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.